mukim ini tidak masuk dalam hitungan. Tidak masuk dalam hitungan. Jadi kalau ada orang misalnya ya berdagang kok diam di sini misalnya 20 hari misalnya, kan mukim dia, mukim. Nah itu kalau sholat Jumat itu orang itu tidak dihitung karena dia sebenarnya bukan penduduk setempat, tetapi ingin kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Maka ini orang seperti ini tidak dihitung. Tetapi khilafan li Abi Hanifah. Tetapi kalau Abu Hanifah itu berbeda. Mukim itu dihitung. Jadi mukim itu dihitung. Nah, ukuran mukim menurut Abu Hanifah itu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang syarat wajib dan sahnya Jum'ah. Yang pertama kemarin adalah berjamaah, meskipun lalu ada ulama yang mengatakan tidak harus berjamaah. Jadi yang pertama berjamaah menurut mayoritas ulama, dan berjamaah berapa orang itu sudah kita jelaskan, mulai dari 2 orang sampai sekian banyak orang yang harus ada. Nah sekarang tentang apa yang menjadi syarat bagi jamaah yang dihitung sebagai bagian dari orang yang lalu masuk dalam jamaah. Artinya seandainya misalnya 12 orang yang dikatakan berjamaah itu, atau misalnya 4 orang menurut Abu Hanifah. Nah orang yang bisa dihitung dalam 4 orang itu siapa saja? Siapa saja yang bisa dihitung sebagai 4 orang? Apakah semua orang yang ada di situ baik musafir atau tidak musafir dihitung atau enggak? Nah itu yang lalu ada beberapa pendapat ulama. Persyaratannya bahwa orang itu bisa dihitung sebagai bagian dari jamaah sholat Jumat itu adalah ayyakunu mimma tajibu alaihim al-jum'ah, yaitu harus ada orang itu memang wajib atas dia itu, atas mereka itu Jum'ah. Jadi memang orang yang wajib sholat Jumat. Jadi kalau lalu musafir itu tidak dihitung. Jadi misalnya ada 100 musafir masuk dalam masjid bersama-sama sholat Jumat, 100 orang itu tidak satu pun yang dihitung sebagai bagian untuk mencukupi jamaah Jum'ah. Jadi seandainya aturannya itu 4 menurut Abu Hanifah, lalu ada 100 orang masuk tapi musafir semua misalnya, maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini tidak dihitung. Tidak dihitung. Keberadaannya mereka tidak dihitung. Begitu juga menurut Abu Hanifah. Tetapi kalau perempuan, anak-anak itu menurut Abu Hanifah dihitung. Anak-anak. Jadi menurut Imam Syafi'i
Imam Malik dan Imam Ahmad, musafir, budak, perempuan, anak-anak itu tidak dihitung sebagai bagian untuk mencukupi jamaah sholat Jumat keberadaannya. Jadi meskipun anak-anak banyak, keberadaannya tidak dihitung. Begitu juga perempuan. Nah, tapi menurut Abu Hanifah itu dihitung. Jadi keberadaannya itu dihitung. Sehingga kalau ada 10 perempuan, lalu ada misalnya 4 laki-laki misalnya, itu dihitung semua. Jadi ada 14 orang akhirnya. Jadi yang pertama yaitu yang menurut para ulama itu bisa dihitung sebagai jamaah Jumat itu kalau lalu orang itu memang wajib Jumat. Itu menurut mayoritas ulama. Kecuali Abu Hanifah yang bisa memasukkan perempuan dan anak-anak. Yang kedua, bahwa syarat bahwa orang itu dihitung sebagai bagian dari sholat Jumat, ayyakunu min ahlil balad. Memang penduduk setempat, ya. Memang penduduk setempat. Nah, itu baru dihitung. Sehingga falatasihhu minal muqimin. Jadi orang yang mukim itu tidak dihitung. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang hanya mukim saja, artinya dia orang yang datang dan menempati satu tempat tetapi masih punya keinginan kembali, artinya tidak mau bertempat tinggal di situ, maka itu dia mukim. Kalau sudah lewat masa musafirnya itu kan sudah jadi mukim dia. Nah, mukim ini tidak masuk dalam hitungan. Tidak masuk dalam hitungan. Jadi kalau ada orang misalnya ya berdagang kok diam di sini misalnya 20 hari misalnya, kan mukim dia, mukim. Nah, itu kalau sholat Jumat itu orang itu tidak dihitung karena dia sebenarnya bukan penduduk setempat, tetapi ingin kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Maka ini orang seperti ini tidak dihitung. Tetapi khilafan li Abi Hanifah. Tetapi kalau Abu Hanifah itu berbeda. Mukim itu dihitung. Jadi mukim itu dihitung. Nah, ukuran mukim menurut Abu Hanifah itu berapa? Ukuran mukim menurut Abu Hanifah itu adalah kalau lebih dari 15 hari itu masuk mukim. Kalau masih sebelum itu dianggap musafir masih. Jadi kalau bepergian itu selama beberapa hari itu masih dianggap musafir. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i batas musafir itu adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari adalah dia termasuk mukim, ya. Mukim kalau lebih dari 3 hari tidak termasuk musafir. Meskipun nanti ada di belakang, kita jelaskan di belakang nanti musafir itu mana musafir, mana tidak musafir, batas musafir itu seberapa. Nanti ada ulama yang mengatakan selama dia berperjalanan dan mau kembali ke tempatnya semula, maka itu musafir. Ada nanti ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, orang itu baru dihitung kalau dia mustautin, jadi orang yang memang penduduk setempat. Kalau mukim tidak dihitung. Tapi kalau Abu Hanifah, mukim dihitung. Mukim dia dihitung. Jadi meskipun dia sudah di situ beberapa hari, sudah lebih dari 15 hari, maka misalnya itu sudah termasuk dalam hitungan. Kalau sudah 15 hari.
Nah, terus yang ketiga yaitu orang itu dihitung sebagai jamaah Jum'ah kalau ayyakuna huduruhum min awalil khutbah ila akhiris sholat. Kalau dia hadir ke masjid itu dari awal khutbah sampai akhir khutbah. Awalnya khutbah, awal khutbah sampai akhirnya sholat, maka itu dia dihitung. Jadi falau naqasat adaduhum walau fi asna'is sholah batalat Jum'ah. Nah, kalau misalnya begini, ada orang dalam satu masjid menganggap berpendapat, artinya mengambil pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu cukup 12 orang. Nah, lalu setelah itu cukuplah dalam Jumat itu masjid itu 12 orang. Tiba-tiba ada 2 orang yang keluar, maka keluar menjadi 10 orang akhirnya. Maka sholat Jumatnya, maka Jumatnya batal, tidak bisa dilanjutkan ke Jumat. Atau misalnya begini, kalau dari awal kurang ya memang sudah tidak bisa. Jadi dari awal kurang, meskipun ketika sholat misalnya lengkap, misalnya harus 40, dari awal kok kurang. Nah, saat khutbah, saat sholat itu baru cukup 40. Nah, itu juga Jumatnya tidak batal karena memang kurang. Karena ketentuannya tadi dari awal khutbah sampai akhir salat itu terpenuhi, hitungan itu terpenuhi. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang al-asah, ya, lebih asah. Wa qala Abu Hanifah la yustaratu. Jadi menurut Abu Hanifah tidak disyaratkan seperti itu. Jadi jamaah itu tidak harus dari awal. Seandainya lalu saat sholat itu terpenuhi, ya sah salatnya. Jadi tidak harus terpenuhi dari awal khutbah. Misalnya dia nutut di akhir khutbah juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus dari awal sampai akhir itu terpenuhinya itu. Jadi boleh misalnya di tengah-tengah. Misalnya lalu kalau menganggap 12 orang berarti di awal itu misalnya kurang 12. Nah, tetapi kalau di akhir itu lalu datang beberapa orang dan masuk misalnya, maka itu sudah cukup. Nah, jadi aturannya menurut Abu Hanifah yang penting saat sholat itu dia itu masjid itu sudah memenuhi syarat. Artinya kalau Abu Hanifah itu kan cuma 4 orang, minimal 4 orang sudah bisa sholat Jum'ah. Nah, itu kalau lalu ada 4 orang lalu didirikan sholat Jumat misalnya, setelah imam khutbah kok ada seseorang berkepentingan lalu keluar dulu misalnya, setelah itu pas sholat Jumat dia datang, nah itu sah, sholat Jumatnya sah tetap. Jadi menurut Abu Hanifah tidak harus mengikuti dari awal khutbah sampai akhir sholat, boleh di tengah-tengah itu. Boleh di tengah-tengah tercukupi atau saat salat itu sudah tercukupi, maka itu sudah cukup untuk dihitung sebagai bagian dari jamaah Jum'ah. Nah, itu termasuk pembahasan yang lanjutan dari yang kemarin.
Nah, syarat yang kedua, itu syarat yang pertama, masuk syarat yang pertama yaitu tentang berjamaah. Yang kedua adalah wa masyartu tsani wa huwa al-istitan. Jadi al-istitanu yaitu domisili. Domisilinya itu menjadi apakah dia dihitung atau tidak dihitung. Fadzaba ila istiratil istitani liwujubi iqamatil jum'ah al-madzahibus tsalatsa. Jadi menurut mazhab yang tiga, tempat tinggal, domisili atau orang itu bertempat tinggal di situ itu menjadi syarat bolehnya mendirikan sholat Jum'ah. Jadi itu dihitung kalau lalu dia itu memang penduduk setempat seperti tadi itu, maka itu dihitung. Berbeda dengan musafir. Kalau musafir itu tidak dihitung, jadi keberadaannya tidak dihitung. Jadi yang harus ada itu harus betul-betul dia penduduk setempat. Mukim juga tidak dihitung. Nah, kalau menurut Abu Hanifah seperti tadi, kalau musafir itu tidak dihitung, tetapi kalau mukim dihitung. Wa dhahaba Abu Hanifah ila istiratil iqamah. Kalau Abu Hanifah cukup dengan mukim saja. Kalau sudah mukim maka itu sudah boleh. Nah, kalau menurut Daud Ad-Dhahiri wa khalafa fi dzalika alud-dhahir li jabihim al-jumu'ata alal musafir. Jadi kalau Daud Ad-Dhahiri mengatakan yang musafir itu juga dihitung karena juga wajib sholat Jum'ah. Jadi musafir itu tetap sholat Jum'ah, tetap dia berkewajiban untuk sholat Jum'ah, sehingga dia dimasukkan dalam hitungan. Nah, ini menjadi persyaratan harus penduduk setempat. Artinya domisili itu menjadi perhitungan daripada salat Jumat itu bisa didirikan di situ apa tidak. Nah, itu terkait dengan salat Jumat, persyaratan-persyaratannya. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Salat. Ya. Salat Jumat di kantor. Nah, tidak sampai 40. Boleh. Jadi tidak harus 40 kan kemarin itu. Jadi ada ulama mengatakan tidak harus 40. Jadi menurut Imam Syafi'i 40. Tapi menurut Abu Hanifah cukup 4 orang saja. Menurut Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, itu cukup 3 orang. Daud Ad-Dhahiri 3 orang saja sudah cukup untuk mendirikan salat Jumat. Murad At-Tabari 2 orang saja sudah cukup, 1 imam 1 makmum. Tapi masa khutbah lalu yang ada cuma 1 orang itu kan repot juga. Nah, jadi boleh. Saya kira enggak apa-apa kalau misalnya bersepakat lalu mau sholat Jumat di situ, enggak apa-apa. Hah?
Ya. Musafir itu menurut Abu Hanifah ya tidak bisa dihitung. Musafir dalam artian begini, kalau lalu dia bertempat tinggal di situ misalnya di sekitar itu, tidak berperjalanan misalnya dari Gresik misalnya atau dari mana atau dari Pamekasan misalnya, nah itu kan tidak musafir masih. Jadi kalau sudah di sekitar itu adanya orang-orang itu misalnya ada 12, itu sudah cukup menurut ulama yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu cukup minimal 12 orang itu. Jadi tidak apa-apa, tidak harus 40. Kalau adanya tidak 40 ya sudah tetap dirikan 40 sholat Jumat. Masa kalau misalnya di satu perumahan itu adanya 11 orang gitu, lalu mau tidak sholat Jumat, ya tetap sholat Jumat misalnya gitu. Dengan 11 orang. Kok dirikan masjid jamaahnya cuma 11 orang? Ya karena memang rumahnya memang 12 orang itu sudah dirikan saja gitu. Ketimbang lalu berjamaah sholat duhur gitu. Ngikuti pendapat yang katakan 12 orang gitu. Karena ada beberapa masjid yang tidak sampai 40 gitu. Tidak sampai 40. Yang lain ada? Ya. Ya. Ya betul. Ya. Ya. Kalau lalu semuanya musafir, kalau mengikuti pendapat yang harus mustautin, penduduk setempat, maka ya tidak boleh didirikan sholat Jumat. Berarti di mall itu sudah tidak mengikuti mazhab Syafi'i lagi. Yang diikuti adalah mazhab Abu Dawud al-Zahiri misalnya, yang boleh musafir itu melakukan sholat Jumat. Itu yang lalu jadikan dasar. Artinya diuntungkan sebenarnya. Seandainya lalu di satu pertokoan di mall misalnya, lalu musafir semua, maka mestinya dia tidak mendirikan sholat Jumat. Tidak mendirikan sholat Jumat. Kayak ada sebuah pesantren yang itu memiliki santri, karena kiainya itu tetap berprinsip bahwa harus 40 orang, maka masjidnya itu ditinggalkan. Masjidnya itu meskipun santrinya banyak, tetapi kan mereka bukan penduduk setempat, mustautin, tetapi dia mukim. Maka ini semua santri ini tidak sholat Jumat di masjid itu, tetapi pindah ke masjid yang punyanya masyarakat setempat, pindah ke tempat lain. Nah jadi mall itu kalau lalu semuanya musafir atau lebih banyak musafir dan tidak mencukupi untuk orang-orang penduduk setempat, maka dia sudah tidak mengambil pendapat mazhab Malik, mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i, tapi sudah bisa mengambil mazhabnya Dawud al-Zahiri misalnya. Sehingga para musafir itu boleh melakukan sholat Jumat bersama-sama. Berarti kan pendapatnya Dawud al-Zahiri berarti kan dipakai di tempat-tempat perbelanjaan itu. Ya. Ya, dia bertempat di situ, ya, di sekitar situ kan ya. Iya, tetapi dia memang tempat tinggalnya di situ enggak?
Enggak, maksudnya di sekitar itu, maksudnya dia itu, lalu di sekitar itu dia itu sudah niat mau bertempat tinggal di daerah itu. Artinya begini, bukan orang yang lalu dari Sumeneb pergi ke Surabaya hanya untuk berdagang, kan masih mau pulang ke Sumeneb lagi. Maka kalau dia lebih dari 3 hari menurut Imam Syafi'i, maka kan dia sudah dianggap mukim, tetapi bukan mustautin, bukan penduduk setempat karena mau kembali lagi. Jadi kan ada istilah musafir. Musafir itu kalau menurut Imam Syafi'i 3 hari, menurut Abu Hanifah 14 hari. Lebih dari itu sudah mukim. Lebih dari mukim, dia sudah pindah tempat domisili ke situ. Nah, itu sudah mustautin. Nah, itu. Nah, kalau dia itu masih mau kembali, kan namanya mukim dia. Sehari-hari di situ tetapi mau kembali. Maka dia dikatakan mukim, bukan mustautin. Jadi mukim. Nah, mukim menurut Abu Hanifah dihitung tadi itu kan. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik tidak dihitung karena bukan penduduk setempat gitu. Meskipun pekerjaannya berlama-lama di situ. Ya. Ya. Ya, gimana? Gimana? Pada waktu itu kan Rasulullah tidak mensyaratkan harus atau mungkin sekian banyak umumnya. Nah, kenapa kok para imam itu mensyaratkan Ya, kenapa kok lalu ada syarat 40, ada syarat kok 12, ada syarat kok ya. Nah, itu lalu menjadi ijtihad para ulama. Kejadian-kejadian itu, Rasulullah pernah salat 12 berjamaah. Rasulullah para sahabat juga pernah salat 40 orang. Lalu ulama merumuskan berdasarkan juga pendapat sahabat, pendapat tabi'in itu merumuskan bahwa berarti aturan salat Jumat itu minimalnya ada. Sehingga dibuatlah minimal ada yang 40, ada yang 12, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, terakhir 2, yang paling sedikit 2. Kenapa kok ada yang 2? Karena hitungan orang itu dikatakan berjamaah kalau ada satu makmum, satu imam. Itu dasarnya. Kenapa kok 3? Karena orang itu dikatakan fas'au ila dzikrillah. Banyak itu, fas'au itu kan jamak, bersegeralah untuk mengingat Allah. Itu kan terkait dengan salat Jumat ayat itu. Maka dikatakan banyak itu kalau 3. Kenapa? Kalau 1 itu wahid, kalau 2 itu isnani, kalau 3 itu salah satu misalnya, maka itu dihitung banyak 3 itu. Nah, jadi bahasa Arab itu menghitung banyak itu kalau lebih dari 2, yaitu 3 ke atas. Sehingga orang itu sholat Jumat harus minimal 3 orang. 1 imam, satunya khatib misalnya, satunya jadi makmum. Itu. Jadi 2 makmum, 1 imam gitu. Nah, jadi itu lalu menjadi semuanya itu menjadi dasar pemikiran sehingga lahirlah pendapat itu. Nah, kalau dulu kan memang sudah langsung ya, karena memang Rasulullah hidup di situ ya, sudah sahabat melakukan apa yang memang sudah menjadi tradisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada masalah-masalah seperti itu.
baru muncul di kemudian hari, sehingga dirumuskanlah aturan-aturan itu. Ya. Ya, kenapa kok ada istilah mukim, ada mustautin, ada musafir itu? Bermula dari musafir. Musafir itu kan dapat keringanan. Musafir, anak-anak, budak, perempuan itu keringanan untuk tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Ya. Tetapi kalau sholat Jumat dia sah. Sudah tidak perlu sholat duhur kalau sudah sholat Jumat. Tetapi dia tidak wajib sholat Jumat. Nah, merumuskan orang yang tidak sholat Jumat itu, lalu disampaikanlah musafir, tidak ikut dalam wajibnya sholat Jumat. Nah, ketika lalu ini tidak dikatakan wajib, nah ini apakah dihitung sebagai jamaah yang mau dihitung atau enggak? Nah, ini lalu berkembang itu. Pemikiran itu berkembang. Belum lagi berkembang, apakah hitungan itu harus mengikuti dari awal Jumat sampai akhir awal khutbah sampai akhir Jumat? Nah, itu apakah harus seperti itu? Nah, itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Jadi memang yang mikirnya itu yang memang jelimet begitu ya. Kalau dulu kan memang sederhana saja karena ada Rasulullah SAW. Berarti kalau orang sholat Jumat kok tidak ditegur oleh Rasulullah, ya berarti sah, tidak ada masalah. Ketika ditegur berarti bisa mungkin ada masalah. Ya, sederhana itu dulu di zaman itu. Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Ya, barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.